Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa innal khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan pengurus musala kita, kemudian ambo muliakan bapak jo ibu udah jauh ni jamaah pada umumnya yang berhadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mampagunuan lidah, yaitu membaca kalimat hamdalah yang lafaznya alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan acuk lidah kita membaca kalimat tahmid itu, mampulah hendaknya kita menggapai derajat abdan syakura di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam, sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan membaca kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa dan ibu yang memuliakan, untuk kajian awak malam kini di waktu nan singkit, ada seorang sahabat Nabi nan bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, nama panjangnya adalah Jabir bin Abdullah bin Umar bin Sa'labah bin Sabah. Dia lahir di Madinah 15 tahun sebelum Nabi hijrah, bertepatan dengan tahun 607 Masehi, dan wafat tahun 697. Umurnya 97 tahun. Dia salah satu sahabat yang paling banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah. Apa hadis yang disampaikan Rasulullah lewat sanadnya Jabir bin Abdullah itu? Ada sampai perintah Rasulullah di dalam hadis ini. Hadis ini termuat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, tubu ilallah qabla an tamut wa badiru bil a'mali sholih qabla an tazghulu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati zikrikum wa qasrati sadaqah fi sirri wa alaniyah. Jadi kalau ditanya orang mikir pulang, judul kaji cakung sampai selah ampe perintah Rasulullah
dalam hadis yang disanadkan oleh Jabir bin Abdullah, perawinya adalah Imam Ibnu Majah. Apa perintah Rasulullah yang pertama? Ya ayuhan nas, hai manusia. Termasuk awak. Lain manusia kita. Itu manusia. Manusia itu bahasa Arab, itu bahasa manusia. Bahasa Arab yang di-Indonesiakan itu namanya bahasa serapan. Apa arti manusia? Makhluk yang punya sifat lupa dan selalu salah. Atau masuk awak dalam. Setelah Rasulullah panggil manusia, ada perintah Rasul di sini. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Taubatku arti ni, dia tekanan ni. Arti taubat kembali. Kalau bahasanya kembali. Bertaubatku adalah minta ampun kita kepada Allah. Maka kalimat yang acuk kita baca-baca meminta ampun tu kalimat gerangan. Namanya bunyinya adalah Astaghfirullahalazim. Apa itu artinya? Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Apa maknanya? Artinya itu, aku minta ampun kepada Allah. Maknanya ada dua macam. Di kalau macam istighfar tu jangan seorang maju anak-anak kita hayati maknanya tu baru terasa zuknya ke orang macam istighfar. Apa makna astagfirullah yang pertama? Kata ulama, kita meminta kepada Allah agar Allah jangan bukakan aib awak kepada orang lain. Sebab kalau sampai dibukakan Allah aib awak ke orang, semula kita mulia, kemudian kita jadi hina. Para banyak orang hina dulu dimuliakan, karena dinampan Allah keburukannya, dia berubah menjadi hina. Atau takut ya? Jadi kini awak dimuliakan orang sebab Allah menyembunyikan aib awak dari pandangan orang. Maka jangan awak menyangka awak dimuliakan orang karena kayu awak. Awak dimuliakan orang karena sia awak. Awak dimuliakan orang karena bangkai awak. Nah itu loh. Karena Allah masih menutuian keburukan awak dari pandangan orang. Sehingga nampak orang awak elok ju. Kalau sampai Allah bukankan keburukan awak kamu, tak tanggung kita kalau muliakan orang sedunia, orang memuliakan awak. Tapi kalau Allah calian keburukan awak ke orang, ciek saja langsung jadi makhluk yang hina awak ni. Bakecah orang awak, hujan setahun hilang di paneh, di paneh setahun hilang di hujan semalam. Dari sekian tahun, berpuluh-puluh tahun kita kot mulia di pandangan orang. 10, 20, 30, 40 tahun kita kot mulia di pandangan, dihormati orang, disegani orang. Tapi ketika Allah bukakan satu saja aib awak, tak tutui kebaikan awak dan sekian puluh tahun tua dek keburukan nanti. Atau minta kepada Allah supaya Allah tetap menutui keburukan awak dari pandangan orang lain. Itu mana? Yang kedua le makna, kita minta kepada Allah agar nanti di akhirat kita jangan diazab oleh Allah, jangan disiksa oleh Allah. Karena apa? Karena kita tidak ada yang sanggup surah Allah juga bersentuhan dengan azab Allah tu tak kau dia awak. Maka dengan kalimat istighfar itulah kita bermunajat membana awak ke Allah, jangan sampai awak diazab di Allah nanti di akhir. Atau makna istighfar lai takana lai anggu sila lai nya kalau lepek maknamu ketika membaca tu yang di dalam hati itu menghayati
mentadaburi. Ya. Kita diperintah oleh Rasul bertaubatlah kepada Allah qabla an tamut sabalun mati. Maka sebelum mati wa disuruh dia Rasul bertobat. Bab kalau mati nak bisa bertobat nih. Keinginan lain tapi bertobat nak bisa. Karena tempat kita bertobat, tempat kita beramal hanya satu-satunya di dunia. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ad-dunya darul amal, la darul jaza. Wal akhirah darul jaza, wala darul amal. Dunia kau tampai wak beramal, bukan tampai kita menerima balasan amal. Itu makanya malih banyak orang malih beramal di dunia. Karena balasannya kau nak kontak diberikan Allah, tak nampak. Tayu tidak orang. Kenapa Allah tidak memberikan balasan ibadah wak datang dunia aku? Apakah tak bisa Allah menagihkan balasannya? Bisa. Misalnya sekali kita ke Masaji ke surau, pulang mereka mengajujung karuang wak. Aisinya pitih. Batamu je orang di lebuh tanya, kak jujung kau? Pitih. Di mape no? Dia pergi Allah dek mau ke surau cokok doa. Kan bisa ni? Anda bisa di Allah, Allah Maha Kuasa. Bakun ada lagi Allah balasannya. Meminta aja kita ke Allah supaya Allah calian balasan ibadah wakun tak nampak dah. Bukan Allah tak mau membalih balasan ibadah di dunia. Sebab kalau Allah memberikan balasan ibadah di dunia, terlampau rendah nilai ibadah awak. Tak cocok di dunia aku dia balik Allah ibadah. Tak bisa dibalih dengan mata di dunia ibadah awak kau. Tu makun nak dibalih ni Allah. Tapi kalau nampaklah balasan ya buah. Indah ada orang berkunci rumah sadu Allah tu. Jangankan banyak balasan. Di persoraan dia lagi pengumuman dari pengurus musalah. Siana namuh datang ke surau satu salah jemaah dan mengaji. Biko pulang dapat uang sakuih 50.000 surang. 50.000 surang doh. Apa kajar? Kenapa balasannya tu nyatu kontan? Padahal Ali bin Abi Thalib sudah mengatakan dunia kau sampai beramal, bukan sampai menerima balasan amal. Karena terlampau rendahlah amal kalau diberikan Allah balasan di dunia. Wal akhirah darul jaza, akhirat tu memang sampai menerima balasan amal. Lah jalih dunia sampai beramal, akhirat menerima balasan Kalau lai beramal, lai menerima. Kalau tidak, nak terima dia wak. Juga lai babuai, lai ada balasan. Kalau tidak ada babuai, nak diterima dia wak. Maka Nabi mengatakan, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ko bagi awak sampai kita menanam benih kebaikan. Akhirat nanti kita sabi bersama-sama. Kalau lai menanam. Di dunia sampai awak menanam, akhirat sampai kita menerima atau memanen yang kita tanam. Menanam tak ada, panen sana ketujuh orang. Malu ada. Lah menanam mana tentu kepanen lah, apalagi tak ada menanam. Orang menanam, kau nak malih kalau panen berabui orang. Ya, menanam kau banyak orang malih. Tapi kalau panen, nandak satu menanam bekerja ayo memanen. Fa'malu fi dari la jazafiha kata Ali bin Thalib. Maka beramallah kamu ketika berada di negeri yang tidak ada balasan. Lidari la amala fiha, untuk hidup nanti di negeri yang mah di situ tidak ada sampai beramal. Beramal lagi ini untuk hidup nanti di negeri yang tidak ada amal padanya. Maka kalau nambuh lagi kita meranung-ranung, hidup kita di dunia ko yo berpacu-pacu dengan waktu. Karena waktuku hanya singkat diberikan Allah kawan. Karena hidup berpacu dengan waktu.
Maka nak muliahlah di dunia aku kita bersantai-santai malih-malih balih-lihat tu nak muliah sebenarnya. Sebab karena dunia bukan tampai kita bersantai, dunia aku tampai kita berjuang bersusah payah supaya bersantai nanti di akhirat. Nah, mana ibu apa cari? Ke bersantai dunia, ke bersantai di akhirat. Tu pilihan tergantung lewat surang-surang. Gunakan akal lawak ke bersantai dunia tapi sebentar, ke bersantai di akhirat tapi selama-lamanya. Kau dapat dia awak abialah bersusah payah sebentar tapi bersantai lah lama daripada bersantai sebentar bersusah payah di akhirat dalam. Sebab ulama mengatakan sia yang bersantai-santai, yang bermalas-malasan, berpangku tangan di dunia aku terhadap ibadah, maka dia akan susah nanti di akhirat. Susah wak di akhirat. Maka sahabat Nabi ibu, kalau dia kehilangan satu ibadah, sahabat tu sadiahnya tidak sehari dua hari. Bertahun-tahun sahabat tu sadiah karena kehilangan satu ibadah. Kalau dia awak kira anak buat sadiah, anak hilang, ibadah hilang le sadiah awak. Jarang nan sadiah awak kebuk bala lari itu kalau pitih awak hilang. Kan ya? Jujur jangan ada dusta di antara kita. Oh ya. Kalau pitih nak hilang tu sadiah. Pai ibu ke surau, pak ibu ke surau sontak wah. Bo piti 100 2.000. Dan 2.000 kun tu isi katidiang, 100 kun tu dibabau saja. Ketika lalu katidiang de karu sakih 2.000 sini tinggal satu cekam mata cia. Sengo salamong ngaji ko candu baru kata sini. Ado je lubang maka karu aja. Mal tersalik cekurah. Kata, ku hilang piti dia tu. Ado je kantong maka karuan. Assalamu ngaji ku pangana nak ado siko pangana ke piti sako. Imal piti sako di mal aja tuh. Ka pulang dulu mencari nusakan orang mengaji. Nah, tidak. Abialah beko keluar saki awak nak ke mahkamah. Tu lama tekanan ibu. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan tekanan ayo hilang 100. Padahal piti 100 hilang tu bisa dicari bahkan bisa diganti bahkan lebih dari itu dapat dia awak. Tapi kalau kehilangan kita satu ibadah, tidak bisa diganti, tidak bisa dikaja. Kini ibu apa tidak ke masjid, tidak ke surau kini. Alasan, besok kan ada dojo mengari. Junawa mengari kini kau je besok ni sama. Tidak sama, mengari kini kau le ada besok. Kini mengari kau bu nyobar lalu seperti air yang mengalir di sungai. Tak bisa dikaja lagi. Kenapa? Karena tak bisa dikaja lagi. Akhirnya semakin banyak kita kehilangan ibadah, maka semakin gadanglah penyesalan di akhirat. Mau ibadah sunat tu, ibadah sunat tu kan di kerajaan kan apa halu? Nak di kerajaan tak berdosa kan itu. Tapi ingat, yo ndak berdosa meninggal yo, tapi kalau dak di kerajaan awak jadi rugi. Ibadah sunat kamu ndak berdosa, cuma rugi awak. Di dunia awak kan nak mencari rugi itu mencari untung. Kalau orang cari rugi mah agak dunia. Di dunia kau kita mencari untung. Bapa itu, karena Nabi mengatakan di dalam hadisnya, kun fi dunia ka'annaka gharib au abiru sabil. Hendaklah kamu di dunia kau menjadi seperti orang yang asing, orang yang merantau, orang yang menumpang. Di kita dunia kau bukan asli pribumi, hanya awak sebagai manusia, makhluk yang menumpang di bumi Allah, mencari sebuah keberuntungan untuk dibawa ke pulang kampung halaman di akhirat. Lah baralah mu apa ibu merantau di dunia. Lah do 60, lah do 70. Kadribun. Baralah mu merantau dunia. Kau nak bisa banyak Allah nama Tuhan. Maka dunia kau nak boleh karajo dunia kau banyak awak karena karajo awak lah ditunjuk oleh Allah.
Tak bisa lah hidup di dunia aku banyak awak karena batenya Allah nama nantuan. Kenapa sahabat itu kalau kehilangan satu ibadahnya sedih? Lebih-lebih kalau solat berjamaah. Kalau tertinggal di mana sekali ibu atus sedih bertahun-tahun sahabat. Sebab kalau ada satu riwayat menyampaikan salatul rajuli ma'al jamaah min khair min salati arba'ina sanah fi baitihi munfaridan. Solatnya seseorang dengan cara berjamaah satu kali, maka itu nilainya lebih baik daripada solat 40 tahun fi baitihi, di rumahnya surang-surang, munfaridan. Caranya munfarid, surang-surang. Solat awak di rumah awak surang-surang selama 40 tahun tanpa berjamaah. Satu kali datang awak ke surau, satu berjamaah, hasilan sekali kau lebih gadang kita dapatkan daripada solat yang lama 40 tahun tapi munfarid surang-surang. Maka Pak Ibu, kalau hujan-hujan segini pakailah payung, jangan malih. Enggak. Kenapa? Dunia bukan tempat untuk malih. Dunia tempat kita bersemangat, berjuang, bersusah payah untuk mencari kesenangan yang abadi nanti di akhirat. Nah, lalu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau Nabi memerintah kita bertobat, kenapa? Karena kita kok pasti punya doa. Tu maka Nabi suruh bertobat. Kalian tu kata Nabi tak ada nama suci, semuanya berdosa. Jangan sampai dosa kau dibawa mati. Tak usah banyak senginyi si dosa bawa mati merintih di akhirat ini. Tak perlu banyak. Maka Nabi itu pesankan bertobatlah kalian sebelum mati. Maka kata Imam Nawawi, syarat taubat seseorang itu sah dan diterima Allah dan diampuni Allah dosanya kalau memenuhi 3 macam syarat. Tak boleh kurang, penuh 3 perkara. Alai takana di ibu ambo syarat taubat. Allah taubat. Allah alun. Toman Allah. Tobat alam, tobat alun leh. Kalau tidak penuh syarat itu nak sah tobat. Satu kata Imam Nawawi, syaratnya itu adalah baranti awak datang kerajaan salah. Baranti tidak ulang lagi. Baranti itu sampai mati tidak kau ulang lagi. Itu nama baranti. Contoh ibu baranti daripada berbuat gujiang misalnya. Yo sampai mati nak ada kunci yang lain. Tapi lah 2 tahun berhenti itu timbul kawan ke rumah kata-kata Allah muncul kalau nak baca orang. Sengok tayo lo dia wak. Taubat mak tadi batal. Dosa tu dilipat-lipat gandakan dia Allah. Maka kata Nabi dosa tu aturannya cie lalu bertobat, ternyata tobat kau umuan ndak lama ro, wa ulang lo balik. Maka yang cie itu akan dipenuhi sampai penuh semua ruang hati awak. Kenapa? Karena tobatnya bagara-gara memperolok-olokkan Allah namanya. Oh ya. Nah, itu. Yang kedua leh, syarat tobat kata Imam Nawawi diterima Allah tobat. Di samping awak baranti datang kerajaan buruk, yang kedua wajib ada rasa menyesal di dalam hati datang kerajaan salah nawak kau tu. Ayolah menyesal dan salah muku. Tak kerajuan, tak gujiang di orang, macam-macam lah. Bahkan penyesalan itu yang paling rancak diiringan dengan tetesan air mata. Maka kata Nabi ibu ado nanti ketika padang mahsyar, orang menangis, orang marah, anyo tersenyum di padang mahsyar. Siap. Salah satunya adalah orang yang menangis di keheningan malam. Menangis itu kenapa? Karena tak kena dosa, takut ke Allah, ngeri tinggal dalam barzah surang, cameh madu iruhara akhirat. Anangnya tangisan tu biarlah setitik itu sangat besar nilainya nanti di sisi Allah. Tapi bukan tangis tak kena dia laki. Karena dulu orang nangis nak laki lah mudah pulang. Tak kena dia anak, tak kena dia kau. Nah itu tu. Ndak ambuh mata kau menangis tanah lah satu malam nak cuba ndak ambuh.
Kalau nak mau menangis ibu, dah cari bawang kampung tu, dia karek dulu, dia kusah je mata nak putih lah. InsyaAllah rabut mata sudah tu. Oh ya. Orang bintang filem tu orang hebat pun. Berpura-pura bisa nangis bentuk yang mana. Kadang awak nak menonton satu lo anyui. Orang tangis gara-gara awak lah yang mana lo. Coba lo cari filem di Indosiar. Tu kan aja orang merawat-rasai sini. Kalau hayati nonton tebu amu sabak lo ade tu. Padahal orang tu tangis gara-gara, tangis cari pitih. Anda awak tak bau rendong lo awak. Bacrok menangis sabana-mana di depan Allah tu. Itu tangisan yang punya nilai. Lalu yang ketiga kata Imam Nawawi, syarat taubat diterima Allah tu adalah ado tekad berjanji kepada diri sendiri dia akan ulang lagi karajo kolei. Kok 3 perkara barulah taubat awak diterima oleh Allah. Apa tanda orang sudah bertaubat kepada Allah? An la yara fi qalbihi hasadan wala aduan. Kalau lah taubat diterima Allah, mu tandonyo ndak ada rasa hasad di hati goleh. Ndak ada rasa permusuhan tu ndak ada. Sakit hati ke orang tu ndak ada di hati goleh. Kau kaya orang kaya usalah, kau bansai orang bansai usalah, dah masalah dia tiwak lagi. Itu tanda tobat diterima Allah. Tapi kaya orang sakit juga tiwak. Nampak orang sakit juga tiwak. Orang nak mangga-mangga, biar tiwak sakit sin. Itu tanda dosa banyak di sini. Suka kerana dosa sakit hati jelek orang. Sama siapa jelek orang tu. Padahal orang tu tak mangga-mangga jawab. Tapi kalau nyong aduh laki awak, jadilah sakit hati. You nak mangat. Hati sakit si kau orang. Matamu orang bibir kau manyongan mana 5 cm bibir memoli orang 5 cm bibir maju mudusin. Itu tanda masih banyak dosa di dalam. Hilang rasa hasad, kemudian hilang pula rasa permusuhan. Kau ada salah orang kawak selama kulah kita maafkan. Itu tanda taubat nala diterima di Allah. Maka Nabi memerintahkan kita banyak-banyaklah membaca kalimat istighfar itu. Maka dalam hadis Nabi sampaikan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aktharu minhuma. Maka hendaklah kamu membaca kalimat la ilaha illallah dan astaghfirullah, diperbanyakan membaca keduanya tu. Jangan tanggung-tanggung, banyak, dah usah dituang, pokoknya banyak. Di mana duduk, di mana tagak, di mana bisa baca astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Kenapa Nabi suruh awak banyak-banyak baca kalimat yang dua tu? Kata Nabi mengatakan fa inna iblisa, karena iblis tu pernah berkata, Nabi menangai iblis tu mengecek. Awak jangan kan menangai iblis, sebab iblis nak dun. Nabi tu orang nak kek Allah punya kemuliaan, bisa menangai iblis mengecek. Kecil iblis yang didengar di Nabi, ahlaqtun nas bizunub wal bizunub. Aku rusak manusia tu kata iblis dengan perbuatan dosa. Jadi awak kau dirusaan de setan tu dengan perbuatan dosa. Jadi yang mendorong-dorong awak untuk murka, untuk durhaka kepada Allah tu kan setan, supaya awak rusak. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan iblis pun mengecewakan bulu, amo kau dirusaan, dimusnah, dibinasakan oleh manusia dengan manusia membaca dua kalimat itu, kalimat astagfirullah dan kalimat la ilaha illallah. Banyak membaca itu. Lalu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis lain Nabi sampaikan, ala adullukum ala da'ikum. Ingatlah, amu tunjukan kalian jadi Nabi. Nabi tunjukan kawan. Inna da'ikumuz zulum. Ada penyakit nan babahyo daripada penyakit yang ganas. Penyakit itu? Inna da'ikumuz zulum, yaitu penyakit namanya penyakit zunub, penyakit dosa. Penyakit zunub pun tidak bisa dideteksi oleh orang kesehatan.
Ndak bisa mencari paile buka dokter tu memaraso penyakit ko ado tapi di berso nak nampak. Nyokan penyakit ko kan dia ado kan dia sakit. Tandoa sakit dia banyak dosa tu rusuh, gelisah, galau. Yo buah dia dosa di dunia kamu hatiku susah berkepanjangan. Taraso dah sakit sama di parso dokter dah bersobok penyakit tu karena nan tahu sakit itu di sisi agama. Nabi bukan saja menyampaikan nama penyakit, tapi Nabi sampaikan puluh nama ubatnya. Penyakitnya dosa, ubatnya istighfar. Itu baik. Jadi kalau awakku banyak penyakit, banyak pululah membaca kalimat istighfar. Ubatnya surang penyakit. Tak perlu mana hari yang boleh sampai duduk sampai jalan boleh ya mau ubat penyakit. Tak ada. Cik tasbih cik tu ada doa astagfirullah astagfirullah. Le jalan ni bodoh. Le jalan. Kalau lah jalan boleh monju itu nah. Ya. Ya kalau jalan monju. Lalu yang kedua perintah Nabi kepada awak dalam hadis, walai wabadiru bil a'mali sholih qabla an tasghalu. Basigirolah kamu tu beramal, basigirolah beribadah sebelum kamu tu nanti berhadapan dengan berbagai macam kesibukan. Karena masing-masing awak pasti akan bertemu dengan kesibukan. Kalaulah sibuk talalah ibadah di awak. Cobalah ibu-ibu, sinan sibuk awak pasti ibadah aku talalai. Sibuk baralik lalangang musala kabau orang pai baralik. Sebab sibuk baralik talalai ibadah ni. Sila kesibukan awak kalaulah sibuk ibadah pasti talalai. Kenapa? Tidak bisa sekali dua kerajaan ibu. Pemenantu sibuk menantu, lebih bisa juga surau, lebih bisa juga baca Quran. Tidak bisa lagi. Sebab sibuk pemenantu. Sebelum sibuk tu datang disuruh Nabi beribadahlah. Kalaulah sibuk nanti tidak sempat beribadah, awakanlah beribadah di waktu luang. Dan sehat beribadahlah. Kalau sakitlah sibuk mau penyakit kau tak bisa beribadah lagi. Kan ada orang ibu ketika sihat dah ambuh nak ke surau. Lah sakit kaki mu ingin ke surau. Ni tak bisa dia ke surau. Yo ke surau kaki sakit. Dulu kaki sihat nak ke surau, kini lah sakit ke surau. Lah sibuk muri penyakit tu tak bisa lagi. Ketika mata nyalang tak boleh mengaji. Kini mata lah rabun kau mengaji bagaimana? Aduh. Itu nak mungkin bisa. Karena awak banyak kesibukan dan kita ada di dunia, maka pasti di awak surang-surang ada kesibukan. Maka sebelum sibuk tu manfaatkanlah waktu untuk beramal soleh. Maka amal yang kita lakukan itu ada amal lawak kebebuk namanya amal kewajiban. Ada amal ko amal kebutuhan. Dikata Ibnu Tufail, seorang filosof muslim, kita hidup di dunia kok seroman jo orang yang berburu, pemburu. Bako seroman orang berburu hidup di dunia kok. Ada seorang pemburu kece Ibnu Tufail, tibonya di dalam hutan tu dikaja pemburuku di air rimau. Nah jadinya memburunya yang diburu di air rimau. Diburu di air rimau lari menyelamatkan diri. Lapue lari bu tibo tapi jurang. Dicalik jurang ko dasar nak nampak kan mambu. Lari ke belakang harimau tibo menyelamatkan diri. Ketika dalam keadaan bingung tu nampaknya sebatang kayu tumbuh di tepi jurang. Yo kajanya buah jo kayu tu nyupajek. Tibo dah tahan nanti kayu tu buah, alhamdulillah selamat. Tapi ketika mencaliaknya ke bawah ke pangkal kayu tu, ada dua manci gadang yang menggigit kayu tu. Ya tentang kayu. Cie ko manci warnanya putih, sebelah ko manci warnanya hitam.
bawa pacu-pacu gigi batang kayu. Awak ada teh tang atas kayu tu Kecik Ibn Tufail. Nan batang kayu itu adalah umuang awak. Nan manci putih itu adalah waktu siang, manci hitam itu adalah waktu malam. Nan harimau itu adalah malaikat maut. Jadi awak kau dengan berganti siang dan malam tanpa kita setara sadari, tanpa terasa awak, kita akan bertemulah dengan namanya kematian. Awak ke siang kerajo, malam istirahat, siang kerajo, itu kerajo. Tak terasa sini awak doa dengan berganti siang dan malam, kita dihantarkan dengan kematian. Adu di dunia. Lama kalamu je batang kayu tu gigi manci itu kan kerubuh ya tu. Itulah awak. Lama mana ini kalau lama mati ya sudah. Oleh karena itu awak kau disuruh di Nabi bersikiru beribadah. Maka ibadah yang kita lakukan itu kata Abu Bakar As-Siddiq, al-ibadatu salah satu asnaf. Ibadah kita kerajaan kau ada 3 macam. Ada namanya sinfun ya'budunallah ala sabil khauf. Ada kita kau beribadah, rukuk, sujud, awak cokura macam zikir, semua itu kita lakukan. Kenapa? Karena takut awak kau dengan siksaan Allah. Takut awak masuk neraka, takut diazab di kubur. Dek takut itulah awak kau sujud rukuk kepada Allah. Kan ada ibadah tu. Itu namanya ibadah khauf. Apa tingkatan ibadah khauf itu? Nah, kata Rasulullah, wa hum min awamin muslimun. Itu adalah kelompok ibadah orang yang awam. Di antara orang Islam, orang awam, ibadahnya karena takut masuk neraka. Bu, bako rajin mana ke surau kini? Ni takut masuk neraka ni kau. Dah. Itu dah. Nah, itu namanya ibadah khauf. Maka kalau awak takut beribadah tu kerana takut neraka, laulan nar ma sajada ila sajid. Kata Nabi, kalau awak ibadah kerana takut dengan neraka, seandainya neraka tu tak ada kikiroli sujud awak Allah. Apa jawaban baik? Awak beribadah ku dia kerana takut neraka. Kalau neraka tu tak ada bahawa kikiroli sujud awak. Tu tak ada. Oh ya. Nan awak takut itu tak doa, nan awak sujud ni. Maka ibadah itu ibadah orang awam namanya. Ada kata yang kedua, kata Abu Bakar Siddiq, sinfun ya'budunallah ala sabil roja. Ada beribadah yang kedua bukan karena takut masuk neraka, tapi dia mengharapkan ibadah kau nanti membuat dia masuk ke dalam surga Allah. Beribadah mencari-cari sarung dan cari sarung, cari sarung. Beribadah mencari sarung. Mencari sarung orang beri. Mencari sarung beribadah. Dimotivasinya beramal. Baujan bapa nehnu latihan badan satu yo pai yo beribadah. Tujuannya karena yang diharapkan di balik ibadah itu adalah surga. Tapi nan santeng ibadah itu kata Abu Bakar Siddiq adalah sinfun ya'budunallah ala sabil hub. Ada orang beribadah bukan karena takut diazab Allah di neraka. Ada orang beramal bukan karena mengharapkan surga, tapi dia beramal karena dasar cintanya kepada Allah. Dek cinta kalah nyopat Tuhan. Nyopat Tuhan kau kan ada dek cinta, ada dek takut. Sama ya? Sama ibu di rumah, ada patuh ke laki ku dek takut kena lampang. Ada dek takut ke mana ni? Kan ada laki ku pemangi ho. Lai boleh pe laki pemangi. Tidak. Tu malu ngecek juga ya. Sebenarnya ada orang yang selawan. Ya. Kenapa dia tu? Ada orang kau sebenarnya patuh ke lakinya karena cintanya. Ada yang patuh ke lakinya karena takut. Nan mana tinggi nilai yo? Yang ikhlasnya mah takut ke laki karena takut atau patuh ke laki karena takut atau patuh laki karena cinta. Pastilah yang ikhlas tak yang patuh kepada suaminya karena cinta. Maka cinta itu melahirkan keikhlasan. Maka beramal kepada Allah karena cinta itulah amal yang paling tinggi kualitasnya. Kenapa? Karena terjamin keikhlasan. Jadi adu amal
Kata Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti Mesir, dosen di Universitas Al-Azhar, kata beliau, amal ibadah nang kita kerajuan dua kemungkinan. Ada kalaunya mungkin diterima, ada kalaunya ditolak. Kan tahu dah ada. Solat kari itu sebentar tahu dah. Tak diterima Allah tak tidak. Ada dua kemungkinan. Tapi ada satu amal yang pasti dijamin diterima oleh Allah. Amal lalu, amal bacaan solawat. Itu kata Syekh Ali Jum'ah. Di satu-satunya amal ibadah yang dijamin diterima oleh Allah adalah bacaan solawat. Kalau ibadah lain kau salat, wa puasa, wa haji, wa zikir, wa macam-macam, itu belum tentu terima Allah. Dua kemungkinan, bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau salawat tu buah, kata Syekh Ali Jum'ah, pasti diterima oleh Allah. Tentu dia lebih tahu rahasia ni pada awak. Ya, itu amal santia. Lalu yang ketiga lagi, perintah Rasulullah, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikathrati zikrikum. Hubunglah tali hatimu dengan Allah dengan cara memperbanyak zikir kepadanya. Dizikir kepada Allah ibu mempereratkan hubungan batin awak kepada Allah dengan cara memperbanyak zikir. Maka ada zikir namanya zikir bilisan, membaca-baca kalimat thayyibah. Ada zikir dengan hati, mangana-ngana Allah di mawa baradu kama wa pai. Ada namanya zikir dengan akal. Apa zikir dengan akal? Mengkaji, memahami semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, semuanya di atas kudrat dan kekuasaan Allah. Contoh zikir akal. Payah pak ibu ke sawah pagi-pagi sebelum hari ko tarang mana le. Dalam perjalanan ke sawah ibu di hari ko galo-galo baru dah nampak wak kira ada ular lalu di tiba matang sawah tenjak dah wak. Terkejut awak tercampak ke sawah, ular tu lari je. Dia awak mengi ke ular tu, dia awal tercampak ke sawah ni wak. Wak kaja ular tu le. Wak kaja bu sengoda pek yang ada usama. Wak bunuh ular tu. Wak bawa tema matang sawah bantangan. Sudah tu rosok dari jong keku sampai jong kepala. Ada rosok tu mencari kaki yo. Sebab larinya kencang sebentar kau. Jual lari. Maka untuk meyakinkan awak buat cari kaki rosok-rosok. Lah boleh-boleh merosok dak ada cik Allah terasok kaki ni. Ada situ awak fikir tu. Jual lah aku lari sebentar. Kaki nu dak ada tapi lari nu kencang. Awak cubolo nunggu itu matang, awak cubolo lari dah bisa mengari teh model ular tu. Maka bersimpulan awak, inilah tanda kudrat, tanda kekuasaan Allah. Itu namanya zikir dengan akal. Memahami dengan akal semua peristiwa yang terjadi dalam semesta ini sebagai tanda kebesaran Allah. Yang terakhir, yang keempat, perintah Nabi itu adalah wa kathrati sedekah fisri wa alaniyah. Perbanyaklah bersedekah, baik di ketika berada tempat yang langang ataupun berada tempat yang ramai. Bersedekahlah, semuanya bersedekah ikhlas karena Allah. Itulah ampik perintah Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdullah yang termuat di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Dan insyaallah masuk azan berkumandang, kita sudahi dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.